Hello everyone. At this time, we will discuss about pronoun. Did you know what is pronoun? Dalam bahasa Indonesia, kita menyebut pronoun sebagai kata ganti ya. Nah, sebenarnya apa sih pronoun itu? Pronoun is a word that substitute for a noun or noun phrase. Jadi dapat dikatakan bahwa pronoun adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah kata benda atau kumpulan kata benda. There are many types of pronoun. Jadi dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis pronoun. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Nah, dari tabel terlihat jelas perbedaannya ya. Semisal antara subjek pronoun dan objek pronoun. Dalam subjek pronoun, saya, kita menyebutnya sebagai I, sedangkan di dalam objek pronoun, saya akan berubah menjadi me. Kita bahas satu-satu ya. Subjective pronoun. Yang dimaksud subjective pronoun apa sih? Subjective pronoun adalah a pronoun which acts as the subject of a sentence. Jadi, subjective pronoun adalah sebuah pronoun yang bertindak sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Yang termasuk dalam subjective pronoun ada I, you, he, she, it, we, and they. Contoh, Rama has a close friend. And then, di sini ada titik-titik. Called her Risa cantik. Dalam beberapa jenis soal, di dalam soal akan tertulis titik-titik saja, atau bisa juga kalian akan dibantu dengan penulisan kata Rama. Jadi nanti kita tinggal mengganti yang dimaksud di dalam kurung Rama ini kalau sebagai subjective pronoun apa. Semisal tidak disertakan kata bantunya di sini, cuma terlihat titik-titiknya saja, kita perhatikan titik-titiknya di sini adalah sebagai awal kalimat. Jadi persepsi kita kalau awal kalimat itu adalah subjek. Kemudian yang dimaksud Rama has a close friend, maka yang dimaksud dalam kalimat kedua di sini adalah Rama ya. Jadi Rama memiliki seorang teman dekat. Titik-titik menyebutnya atau memanggilnya Risa cantik. Jadi yang memanggilnya Risa cantik adalah Rama yang memiliki teman dekat. So, titik-titik dalam kalimat kedua di sini persepsi kita adalah Rama. Karena Rama posisinya sebagai subjek, maka kata ganti untuk Rama seorang laki-laki kita gunakan he. Kemudian objective pronoun. Objective pronoun adalah a pronoun which acts as the object of a sentence. Jadi kalau subjective pronoun tadi bertindak sebagai subjek, kalau objective pronoun adalah pronoun yang bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Objective pronoun ada me, you, him, her, it, us, and them. Contoh, Rama has a close friend. He called titik-titik Risa cantik. Jadi bisa jadi dalam soal akan disertakan clue atau kata bantu begitu ya untuk membantu kita mengerjakan soal, atau bisa juga soalnya hanya tertulis titik-titik saja. Dalam kalimat kedua, he di sini dalam kalimat kedua sebagai subjek. Kemudian called sebagai verb, otomatis titik-titik di sini adalah sebagai objek.
Nah, persepsi kita, dia memanggil titik-titik Risa cantik. Berarti yang dipanggil di sini adalah objek dalam kalimat yang pertama, yaitu a close friend. Jika yang dimaksudkan teman dekat di sini adalah seorang perempuan, maka titik-titik di sini kita bisa isi dengan her. Nah, karena kalimat kedua menyebutkan Risa, Risa adalah seorang wanita, maka di sini titik-titiknya diisi dengan objek wanita, yaitu her. Sekarang kita ke possessive adjective, yaitu sebuah pronoun yang menunjukkan siapa yang memiliki sesuatu. Ada my, your, his, her, its, our, and their. Contoh, this is my pencil. I bought it yesterday. Ini adalah pensilku. Aku membelinya kemarin. Jadi, my pencil ini menunjukkan bahwa pensil ini, this pensil ini adalah milikku, punyaku. Jadi untuk menerangkan kepemilikan kita, milik saya, milikku, kita gunakan my. Jika milikmu your, miliknya dia laki-laki his, miliknya dia perempuan her, milik dia kata benda selain manusia, ini milik kami, milik mereka, gunakan their. Kemudian ada catatan di sini, possessive adjective plus noun. Maksudnya, biasanya kita akan jumpai possessive adjective ini dalam kalimat akan diikuti oleh kata benda. Jadi setelah possessive adjective my, your, his, her, its, our, their diikuti oleh kata benda. Jadi my pencil, your book, his house, dan lain sebagainya. Kemudian possessive pronouns, yaitu pronouns yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu merupakan milik seseorang. Ada mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Contoh, the novel in the table is mine. Where is yours? Novel di atas meja itu punyaku. Punyamu mana? Gitu ya, jika kita translate. Nah, untuk menunjukkan kepemilikan kita bahwa benda itu milik kita, gitu ya. Nah, kita gunakan mine jika milikku. Nah, kalau milikmu, yours. Milik mereka, theirs. Milik kita atau kami, ours. Bedanya dengan possessive adjective, kalau tadi depan seumpama my books, setelah my diikuti kata benda, tapi kalau yang di sini milikku, just say mine, bukan mine book, ya. Kecuali kalau my books atau my book bentuk singular. Kalau mine, kita tidak perlu menambahkan kata benda. Jadi setelah possessive pronoun kita tidak menambahkan kata benda. Nah, yang perlu diingat, jadi ketika kita ingin ngomong dalam bahasa Inggris, semisal dia laki-laki mencintai aku, perhatikan dia sebagai subjek, mencintai sebagai verb, aku sebagai objek. Nah, karena dia ada seorang laki-laki di dalam kalimat berposisi sebagai subjek, maka gunakan pronoun he. Jadi jangan sekali-kali gunakan him atau his ya, untuk menggantikan dia laki-laki yang berposisi sebagai subjek di dalam kalimat.
Kemudian karena aku di dalam kalimat ini berposisi sebagai objek, maka kita gunakan me. Tidak kita gunakan I ataupun my. Jadi kalimat dalam bahasa Inggrisnya akan menjadi he loves me, bukan his love me. Nah, bagaimana jika dibalik? Seumpama aku mencintainya atau dia laki-laki. Nah, karena aku dalam kalimat ini berposisi sebagai subjek, maka kita gunakan I. Kemudian nya atau dia berposisi sebagai objek, maka gunakan him. Bagaimana kalau dia di sini sebagai perempuan? Berarti himnya kita ganti her. Maka kalimatnya akan menjadi I love him atau I love her. Nah, dari penjelasan singkat tadi, semoga sudah cukup jelas ya. Thank you and see you next time.